Oke, halo. Saya Felix Kenneth Sebastian dengan NPM 170606100500053. Saya sendiri dari Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran dan dari angkatan 2020. Nah, pada kali ini saya akan membahas kajian tentang motivasi kerja karyawan pada PT Windika Utama Semarang. Baik, sebelum ke situ, apa sih motivasi itu? Nah, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, seperti contohnya Robert Heller, itu menyatakan bahwa motivasi ini merupakan keinginan untuk bertindak. Lalu ada dari Stephen V. Robbins, menyatakan bahwa motivasi ini sebagai proses yang menyebabkan intensitas, arah, dan juga usaha terus-menerus dari seorang individu untuk menuju pencapaian suatu tujuan. Nah, lalu ada dari Robert E. Beran, ini menyatakan bahwa motivasi merupakan serangkaian proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga perilaku seorang manusia menuju pada pencapaian suatu tujuan. Oke, nah ada beberapa teori-teori yang mendukung motivasi ini, seperti contohnya yang sudah umum gitu ya, itu ada teori hierarki Maslow, itu ada 5. Yang pertama mungkin dari psychological needs, itu ada kebutuhan fisiologi. Nah ini ada 3 pokok, itu ya sandang, pangan, dan juga papan. Namun bagi karyawan di sini, itu kebutuhan akan gaji, uang lembur, dan juga hadiah-hadiah dan fasilitas dari perusahaan seperti itu. Mungkin ada kendaraan, dan juga rumah dinas, dan lain sebagainya. Kedua ada safety needs ataupun kebutuhan keamanan. Nah ini kebutuhan yang mengarahkan memang kepada rasa keamanan dan juga jaminan seorang karyawan dalam jabatannya atau tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Ketiga ada social needs, itu kebutuhan sosial yang memang kebutuhannya akan memiliki ataupun kasih sayang seperti itu ya. Dan juga istilahnya kerjasama dalam suatu kelompok kerja ataupun antar kelompok, atau misal dalam perusahaan yaitu sebuah divisi ataupun antar departemen. Lalu ada esteem needs, itu kebutuhan akan penghargaan atau prestasi, itu ya kebutuhan akan kedudukan atau mungkin promosi pada bidang kepegawaian. Lalu juga ada self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri, yang memang setiap orang pastinya ingin mengembangkan kapasitasnya dengan baik seperti itu ya. Lanjut ke teori selanjutnya, itu ada McClelland. Ini juga salah satu teori yang cukup umum yang dipakai oleh orang-orang. Itu ada 3, yaitu prestasi, yaitu kebutuhan akan yang merupakan dorongan untuk mengungguli ataupun mendapatkan prestasi ataupun ya ingin bergulat untuk sukses seperti itu. Dan juga yang kedua ada kekuasaan, yang ini mungkin seorang individu yang memang ingin mengendalikan ataupun mempengaruhi orang lain. Dan juga yang ketiga ada berafiliasi, yang memang dari setiap individu yang memiliki hasrat untuk berhubungan sosial antar pribadi yang mungkin bisa dibilang akrab seperti itu ya, dan juga bisa memiliki hubungan yang erat ataupun memiliki sikap persahabatan dengan pihak lain ataupun individu lain. Nah, sebetulnya ada eh, beberapa teori lainnya, namun teori hierarki Maslow dan McClelland ini adalah 2 yang paling umum dipakai oleh orang-orang saat ini. Teori lainnya seperti motivasi X dan Y dari McGregor, yang mana X ini eh, beranggapan karyawan yang negatif dan juga Y ini karyawan yang positif. Lalu ada 2 faktor dari Herzberg yang terdiri dari maintenance factor dan juga motivation factor. Lalu ada goal setting theory dari Edwin Locke. Ada 4, yaitu mengarahkan perhatian, mengatur upaya, meningkatkan persistensi, dan juga menunjang strategi-strategi dan rencana kegiatan. Lalu ada teori harapan dari Viktor Froome. Ya, yang lalu kita masuk ke eh, PT Windika Utama Semarang ini, yang mana bagaimana perusahaan ini mengimplementasikan motivasi ataupun pemahaman motivasinya pada karyawan. Yang pertama itu ada kebijakan tunjangan, seperti tunjangan dari berupa uang makan ataupun uang transportasi kepada karyawannya. Lalu ada insentif, seperti insentif eh, karena insentif ini diberikan karena pertimbangan risiko dari karyawan tersebut, bagaimana proses dia dalam mencapai hasil pekerjaannya ataupun risiko serta tanggung jawab yang besar dalam karyawan melakukan pekerjaannya. Lalu ada fasilitas seperti fasilitas medical check up sekali setahun dari perusahaan kepada seluruh karyawannya.
Lalu juga rolling karyawan yang dilakukan memang bertujuan untuk agar karyawan ini tidak jenuh pada lingkungan kerja yang itu aja. Lalu ada bonus seperti bonus kinerja setiap tahunnya yang diberikan, dan besaran bonusnya itu berdasarkan ataupun disesuaikan pada prestasi kerjanya. Lalu ada acara rekreasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang mana tujuannya mungkin agar karyawan juga tidak jenuh dan ya mungkin bahasa sekarang refreshing seperti itu ya. Lalu ada haji. Nah, ini pun cukup menarik bahwa perusahaan PT Mendika Utama ini mengundi seluruh karyawannya dari jenjang manapun, yang mana pemenangnya itu bisa perusahaan berangkatkan haji, seperti itu. Lalu ada juga mengadakan lomba HUT RI seperti itu ya, pada saat 17 Agustusan perusahaan membuat acara lomba seperti baik itu lomba bulu tangkis, olahraga seperti ya tadi bulu tangkis, tenis meja, dan juga mungkin seperti lomba estafet gitu ya, yang pada umumnya diselenggarakan pada acara lomba 17-an seperti itu. Ya, dengan adanya acara ini juga bertujuan, perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kebersamaan antar karyawannya dan juga kebersamaan ataupun kekompakan antar karyawannya di berbagai jenjang kepegawaian gitu. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari motivasi ini dan juga implementasi pada perusahaan ini? Ya, motivasi ini memang sebenarnya dapat dilihat melalui sikap dan juga perilaku individu pada kegiatan atau aktivitasnya sehari-hari. Dan juga motivasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam mendorong seseorang ataupun seorang individu itu melakukan suatu usahanya pada pekerjaannya. Dan juga mungkin bisa ditarik garis besar bahwa motivasi ini dibedakan dari dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Internal itu dari seorang individu itu sendiri, dan eksternal itu dari lingkungan kerjanya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi dalam perusahaan PT Windika Utama Semarang ini, ya bagaimana manajemen dapat mengimplementasikan prinsip dan tujuan dari program-program mereka ini untuk nantinya diterapkan kepada karyawan agar karyawan ini memiliki motivasi kerja yang lebih besar dari sebelumnya, seperti itu. Dan perusahaan ini juga memiliki anggapan ataupun kepercayaan bahwa eh, karyawan ini sebagai aset perusahaan atau bagian dari perusahaan itu sendiri dan bukan sebagai alat oleh perusahaan. Seperti mungkin perusahaan memberikan pekerjaan pada karyawannya, oh ya sudah, karyawan melakukan pekerjaannya, hasilnya dikasih ke perusahaan, tidak seperti itu gitu. Jadi perusahaan berusaha merangkul karyawannya menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri. Dan juga hal tersebut dilakukan perusahaan ya dimaksudkan agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dari karyawan sendiri terhadap perusahaan itu, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, mungkin sekian pemaparan kajian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perilaku, dan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang mendukung kajian ini. Sekian dari saya, terima kasih.